warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 6, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Teman-teman, bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran tematik dengan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Yuk kita simak video pembelajarannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah ridhoi dan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Tema 4, globalisasi. Pada video pembelajaran kali ini kita masih di KD 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan indikator menemukan kata baku dan tidak baku dalam teks, kemudian mengidentifikasi penggunaan tanda baca. Tujuannya seperti di bawah ini. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat efektif. Apakah masih ingat ciri-ciri kalimat efektif? Ciri yang pertama, kesepadanan struktur. Kedua, tidak boros atau hemat kata. Ketiga, tidak ambigu. Keempat, menggunakan kata baku. Ciri-ciri ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Apa jadinya jika setiap orang di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kata masing-masing untuk menunjukkan sesuatu? Misalnya di daerah A berkata buah, di daerah B berkata nyong, di daerah C berkata aku. Tentu akan banyak sekali ragam kata kan? Karenanya para ahli bahasa menyusun berbagai kata di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang penggunaannya dijadikan standar dalam penulisan resmi. Kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, kata baku merupakan kata yang sudah benar sesuai aturan maupun ejaan dalam kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasa digunakan untuk keperluan resmi seperti penulisan karya ilmiah, surat lamaran pekerjaan, surat dinas, membuat laporan, pidato kedinasan, dan lain-lain. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku sering digunakan untuk percakapan kita sehari-hari. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena memang kita tidak mengacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk melakukan sebuah percakapan. Berikut adalah beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Teman-teman perhatikan penulisannya ya. Yang sebelah sini, ini adalah kata tidak baku atau kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang sebelah kanan, ini kata bakunya, kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan, sekali lagi perhatikan penulisannya. Aktif, kata bakunya pakai huruf F. Aktivitas pakai huruf V, telepon seharusnya pakai huruf P, telepon. Nah ini merek seharusnya merek. Alternatif pakai huruf F, kreativitas pakai huruf V, metode seharusnya metode, kertas seharusnya kertas, kain seharusnya kain, baterai seharusnya baterai, berpikir seharusnya pakai huruf P, berpikir, teknologi seharusnya pakai huruf K, teknologi. Baik, lanjut. Bis seharusnya bus, direndam seharusnya direndam,
Simple yang ini penulisan bahasa Inggris, jadi kata bahasa Indonesianya kata bakunya simple. Zaman seharusnya pakai huruf Z, zaman. Daftar seharusnya pakai huruf F, fasilitas seharusnya pakai huruf F, definisi seharusnya definisi, lancar seharusnya pakai C, lancar, prioritas seharusnya prioritas, ekspor seharusnya ekspor, gak usah ada T, ekstrim seharusnya ekstrim, penulisannya ada E-nya bukan I. Kemudian lanjut, perhatikan lagi, tradisional seharusnya tradisional, negatif pakai huruf F, listrik hilangkan E-nya jadi listrik, energi seharusnya energi, negeri harusnya ada huruf E-nya negeri, swalayan seharusnya swalayan, praktek seharusnya praktik pakai huruf I, produktivitas seharusnya pakai huruf P, produktivitas, kreatif seharusnya pakai huruf F, seksama seharusnya pakai huruf A, saksama, resiko seharusnya risiko, komplit seharusnya komplit pakai huruf E, completing seharusnya completing. Sekali lagi, ini hanya contoh-contoh saja, masih banyak lagi contoh lainnya. Baik teman-teman, selain penggunaan kalimat efektif, kita juga harus memperhatikan tanda baca. Nah, apa itu tanda baca? Tanda baca adalah tanda yang digunakan saat menulis. Tanda baca ada bermacam-macam, ada tanda titik, ada koma, ada seru, ada kurung, ada titik dua, dan ada garis miring. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 dulu ya, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Penggunaan tanda titik. Tanda yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Berikut penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik digunakan di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Sekali lagi, kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, tapi kalimat pernyataan. Contoh, Anissa sedang membaca Al-Quran, titik. Karena ini bukan pertanyaan dan juga bukan seruan, tapi kalimat pernyataan. Untuk itu harus memakai tanda titik. Yang contoh kedua, saya suka makan roti. Ini juga harus memakai tanda titik. Oke, di mana lagi tanda titik dipakai? Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Jadi jika menulis nama seseorang disingkat, itu harus menggunakan tanda baca titik. Contoh, Irwan S. titik Gatot. Nah, S-nya itu karena disingkat, jadi di setelah S ada tanda titik. Begitupun Jos W ini titik bus. Jika nama-nama ini ditulisnya lengkap, maka tidak usah pakai tanda titik. Contoh lainnya Dede Sungkawati. Dede F titik jika disingkat. Tapi jika ditulisnya lengkap, tidak usah menggunakan tanda titik. Lanjut, titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, ini gelar doktor. DR titik, gelar sarjana ekonomi S titik E titik lagi ya. Kolonel, ini juga kol titik. Misalnya kata bapak disingkat juga harus menggunakan titik, jadi BPK titik. Di mana lagi tanda titik digunakan? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 7.10.12. Nah, ini artinya pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Jadi menggunakan tanda titik. Begitupun 0.20.30 jam. Berarti 20 menit 30 detik. Begitu ya. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Jadi ini ada titik memisahkan ribuan. Ya, begitupun kelipatannya misalnya jutaan atau puluhan ribu, itu juga harus menggunakan tanda titik. Nah, yang terakhir, tanda titik digunakan di antara nama penulis
Judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, serta tempat terbit pada daftar pustaka. Ini biasanya ada di daftar pustaka nih. Penulisannya seperti ini. Bahtiar, Akmal, 2017, Senja di Pantai Losari. Ini judul bukunya, Makassar, 2, Balai Pustaka, Jadi ini memisahkan nama penulis, judul tulisan, dan tahun. Nah, selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Jadi jika kalimatnya berupa kalimat pertanyaan, maka bukan tanda titik yang digunakan di akhir kalimat, tapi tanda tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Saudara tahu? Bukan? Tanda tanya. Ya, kalau ini Ibu yakin kalian sudah paham ya. Lanjut. Berikutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, sengaja, atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Ini memakai tanda seru. Kemudian contoh kedua, bersihkan meja itu sekarang juga. Ini karena kalimat perintah, ini juga pakai tanda seru. Atau contoh lain, merdeka. Ini juga tanda seru, karena ini menggambarkan rasa emosi yang kuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mari kita tutup dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.